menciptakan. Yesus Tuhan, Engkau yang terindah. Takkan ada yang melebihimu. Pakailah hidupku menjadi alatmu dalam rencanamu. Biar dari hidupku ku dapat selalu memuliakanmu. Ku naikkan pujian sampai menembus langit, sampai air bumi ini tetap pujimu. Ku naikkan pujian sampai seluruh bumi menyembahmu, mengenalmu dan menyatakan, oh Yesusku. Langit biru Engkau yang jadikan, bintang bulan Engkau yang ciptakan. Yesus Tuhan, Engkau yang terindah. Takkan ada yang melebihimu. Pakailah hidupku menjadi alatmu dalam rencanamu. Biar dari hidupku ku dapat selalu memuliakanmu. Ku naikkan pujian sampai menembus langit, sampai air bumi ini tetap pujimu. Ku naikkan pujian sampai seluruh bumi menyembahmu, mengenalmu dan menyatakan, oh Yesusku. Sampai menembus langit, sampai akhir bumi ini tetap ku pujimu. Ku naikkan pujian sampai seluruh bumi menyembahmu, mengenalmu dan menyatakan, ku naikkan pujian sampai menembus langit, sampai air bumi ini tetap ku pujimu. Ku naikkan pujian sampai seluruh bumi menyembahmu, mengenalmu dan menyatakan, oh Yesusku. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live. Not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here.
I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. Just you who give me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Yeah, 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 yeah. Oh. Not gonna leave. Not gonna leave by what I see. Yeah, not gonna leave by what I see. Deep down I know that you're here. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, oh, oh. I believe, I believe in you. I believe, yeah. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, hey, I believe in you. Baru aja kita selesai memuji Tuhan. Walaupun kita ibadah online, kita harus tetap kasih yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati kita yang terbaik untuk ibadah hari ini. Siapkan posisi yang baik untuk menyembah Raja segala Raja. Mari sama-sama angkat ucapan syukur. Bilang terima kasih Tuhan untuk semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kalau hari ini kami masih bisa ibadah ya Tuhan. Bersamamu ya Bapak kami lewati semuanya ya Tuhan. Biar hadirat Tuhan penuhi tempat di mana kalian menyembah Tuhan hari ini. Sama-sama katakan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kau.
kasih-Mu. Mari sama-sama katakan bersama-Mu ya Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, thank you Jesus. Sama-sama katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku, bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Engkau biarkan kami sendiri ya Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan ya Bapa, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan dengan segenap hatimu teman-teman, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi kami pertolongan ya Tuhan, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, Jesus, I want to worship You. Let Your Holy Spirit fill my heart. Oh, You are so good, oh Lord. Hallelujah. Bersama-Mu Bapa, oh, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan setiap hati kami ya Bapa, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
beri pertolongan. Anugerah-Mu sungguh besar ya Tuhan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku ya Tuhan. Oh, terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan, biar Engkau beri Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Urapi telinga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Shalom semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Balik lagi di sini saya. Kalau yang belum kenal, shalom. Gua Evan. Gua salah satu mentor di Plus Community. Salam kenal. Gue di Plus Community juga udah lumayan lama. Jadi kalian juga sudah paling tahu lah gue kayak gimana. Oke, hari ini kita sama-sama mau bahas dengan tema hardest time. Masa sukar, masa sulit gitu. Jadi kalau yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini kita ada namanya pandemi COVID-19 gitu. Pandemi COVID-19 itu apa sih? Kayak coronavirus, adanya di 2019. Tapi mulai masuknya di Indonesia tuh mulai Maret gitu. Cuman kita banyak kena imbasnya gitu. Banyak kena imbasnya dari COVID-19 ini. Jadi kalau bisa gue bilang di 2020 ini adalah tahun dimana kita masuk ke dimensi baru gitu. Dimensi yang benar-benar baru. Contohnya apa? Kayak misalnya kita udah kuliah, sekolah dari rumah gitu, udah kerja dari rumah, ibadah dari rumah gitu. Semuanya serba baru gitu. Apa-apa serba rumah. Sampai mungkin kalian sudah mungkin letih, lesu di ranjang gitu, sudah males rebahan, pengennya keluar, pengennya jalan-jalan, ketemu teman-teman gereja gitu. Cuman ya apa daya, karena ada COVID-19 seperti ini, PSBB, kita harus stay di rumah untuk orang-orang yang kita kasihi juga supaya tidak kena gitu. Nah, seperti yang kita tahu gitu, hidup tuh kita nggak bisa prediksi. Hidup nggak bisa kita prediksi, nggak bisa kita kontrol. Mau gua begini, mau lu begini gitu. Hidup tuh berjalan sesuai dengan kemauannya Tuhan. Tapi gimana caranya kita jalaninnya itu sesuai dengan pilihan Tuhan. Pilihan kita tapi yang ditentukan Tuhan, yang Tuhan perkenankan gitu. Jadi contohnya apa gitu? Contohnya apa? Kayak kita tuh tiap hari punya ratusan bahkan ribuan opsi pilihan gitu. Pilihan mana yang mau kita ambil, pilihan mana yang tidak kita ambil. Contohnya kayak kita bangun tidur, lebih memilih ambil HP atau baca Alkitab gitu. Lebih memilih ngulet-ngulet dulu, rebahan-rebahan dulu, atau langsung sikat gigi, atau langsung mandi, atau langsung makan. Seperti itu. Jadi banyak pilihan-pilihan dari mulai kita membuka mata, itu pilihan sudah datang ke kita. Kita mau ngapain dulu. Nah, masalahnya ada dua pilihan. Itu pilihan yang benar, yang tepat, dengan pilihan yang tidak tepat gitu. Pilihan yang benar itu akan mempengaruhi hidup kita. Pilihan yang buruk juga mempengaruhi hidup kita. Sorry, bukan buruk, mungkin kurang tepat. Akan mempengaruhi hidup kita sehari-hari, khususnya hari itu dan hari-hari ke depannya gitu. Makanya kalau saya bisa bilang, dengar ini baik-baik. Selalu ada pilihan dalam apapun yang kamu lakukan, dan pada akhirnya pilihan yang kamu buat akan kembali kepada kamu. Jadi pilihan itu akan balik ke kamu dan bukan untuk orang lain gitu. Orang lain mungkin akan kena imbasnya, tapi yang paling terkena dalam pilihan itu ya kamu gitu. Jadi benar-benar wise, benar-benar harus bijaksana dalam memilih segala sesuatu gitu. Jangan sampai kita memilih hal yang salah yang membuat kita nanti kecewa dan akhirnya nyesel di belakangan gitu. Jadi kita apa ya, dalam masa-masa COVID ini harus benar-benar berhati-hati deh gitu. Jadi sifat apa sih, perilaku apa atau yang apa sih kok yang harus kita lakukan gitu di masa COVID-19 ini. Kita buka di Mazmur 3 ya. Di Mazmur 3 aja gitu. Mazmur 3 kita bakal baca sepenuhnya. Mazmur 3 ini bercerita atau menginterpretasikan tentang sifat Daud gitu. Pilihan-pilihan yang Daud
ambil di masa sukar dia. Di Mazmur 3 itu judul perikopnya nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku gitu. Dia bilang, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung kudusnya, dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi-gigi orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Jadi kalau kita bisa bilang di sini Daud tuh emang awalnya bersungut-sungut, atau bukan bersungut-sungut. Pada awal-awal ayat 1 ayat 2 Daud tuh mengeluh. Itu datangnya masa sukar, anaknya memberontak gitu. Dia harus kabur gitu. Banyak musuh yang mengepung dia gitu. Tapi kalau kita bisa lihat ayat 3 sampai ayat keempat, Daud tuh mulai mengandalkan Allah gitu. Daud mulai mengandalkan Allah. Kalau kita bisa lihat tuh ayat 3 sama 4 tuh dia mengandalkan Allah. Sudah memberikan hatinya untuk Tuhan yang atur hidup dia, Tuhan yang memegang kendali. Di ayat 5 sampai ayat 6 dia mengingat kembali pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah diberikan kepada dia. Tuh sampai akhirnya di ayat ke-7 dia menang atas ketakutannya. Dia menang atas ketakutannya terhadap pemberontakan anaknya, terhadap musuh-musuhnya, sampai-sampai dia hanya mengandalkan Tuhan gitu. Jadi apa yang bisa kita dapat dari ayat itu? Pertama, kita harus tetap tenang dalam setiap masalah yang kita hadapi. Kita tidak bisa mengungkiri bahwa masalah tidak akan datang ke hidup kita di hari libur. Hari libur saatnya gue senang-senang, enggak. Atau masalah cuman adanya di hari kerja aja. Karena gue hari libur gue santai-santai, gue nggak mikirin apa-apa, gue main, gue ngumpul sama teman-teman, nongkrong, enggak. Dia tidak melihat juga status kekayaan kita kaya atau kita miskin. Kalau kita kaya kita senang terus, kalau kita miskin kita susah terus, enggak. Justru masalah itu datang ke semua orang, muda, tua, sampai yang hitam, putih, rambut panjang, rambut pendek, cowok, cewek, semua datang itu masalah. Masa sukar pasti ada di dalam hidup kita. Gitu, mau nggak mau kita pasti terima itu masa sukar. Tapi balik lagi, kita punya pilihan di dalam hidup kita. Apa yang kita ambil dalam hidup kita? Pilihan yang benarkah atau pilihan yang salah gitu. Kalau kita memilih pilihan yang benar, sesuatu pasti datang sesuai dengan harapan Tuhan, walaupun itu tidak enak. Tapi kedepannya akan mempengaruhi hidup kalian gitu. Jadi kalau saya bisa bilang di masa-masa pandemi ini, apa sih yang paling terkena dampaknya gitu? Paling terkena dampaknya masa-masa sukarnya apa sih? Siapa sih gitu? Yang pertama, orang yang putus kerja tuh, yang kerjaannya tidak nentu. Ada yang sampai di PHK. Terus pemasukan income kita nggak jelas gitu. Kita mungkin ada yang nggak dapet pemasukan gitu, dia harus kerja serabutan, dan bahkan udah kena PHK, udah kena income tidak masuk, dia terkena COVID-19. Itu lengkap penderitaannya, benar-benar lengkap. Tapi satu, kalau dia punya pilihan yang benar, punya pilihan yang untuk mengandalkan Tuhan, semua itu pasti kelewati. Karena dia ditempa, dia dimurnikan. Emas dimurnikan itu nggak gampang. Pakai besi di mana-mana ditempa untuk menjadi emas yang benar-benar bentuknya punya value gitu. Yang punya value. Contohnya kayak gini deh. Kalau kamu nggak percaya gitu, kalau kamu nggak percaya ini semua akan terlewati, kamu nggak percaya kalau Tuhan bakal bisa melewati semua ini, saya punya perumpamaan kayak misalnya kamu naik pesawat mau dari titik A ke titik B. Kamu gak kenal pilotnya, tapi kamu percaya bisa sampai dengan selamat. Atau kamu naik kapal laut
gitu, naik kapal pesiar. Kamu nggak tahu siapa nakodanya, siapa kaptennya, tapi kamu sampai dengan selamat. Kamu percaya. Kamu naik kereta sama, kamu nggak tahu masinisnya siapa gitu, tapi kamu percaya kamu sampai di tempat itu dengan sempurna, dengan selamat gitu. Sama dengan Tuhan. Kita sudah mengenal Tuhan dari kecil gitu. Kalau yang baru mengenal Tuhan ya selamat, Anda baru on fire-nya untuk bisa mengandalkan Tuhan. Tapi untuk yang mengenal Tuhan sudah sejak lama, kita percayalah Tuhan pasti memegang hidup kita, memegang kendali keluarga kita, memegang kendali keuangan kita. Jadi jangan khawatir gitu. Jangan khawatir. Kalau kita percaya, kalau kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan dengan bersyukur, semuanya pasti terlewati gitu. Jadi kita harus menanggapinya dengan tenang, dengan pilihan yang tepat, dengan pilihan yang benar. Jangan sampai mengambil pilihan yang salah, karena balik lagi itu mempengaruhi hidup Anda dan hidup ke depannya. Seperti apa? Kayak contohnya Daud di Mazmur 119 ayat 164. Kalau kalian baca, Daud memuji Tuhan 7 kali sehari. Karena apa? Dia tahu ketenangan yang sejati hanya untuk Tuhan. Ketenangan yang sejati hanya dari Tuhan gitu. Hanya dari Tuhan. Jadi dia mengucap syukur dengan memuji 7 kali sehari. Bayangin gitu. Saking dia mengandalkan Tuhan, makanya dia dijadikannya Raja Daud. Dia dijadikannya Raja Daud. Dia bijaksana, dia diberkati Tuhan, dia diperkenankan oleh Tuhan. Yang kedua, saat lagi pandemi gini jangan khawatir, udah tenang jangan khawatir gitu. Karena apa ya? Jaminan hidup kita ya Tuhan gitu. Jaminan hidup kita ya Tuhan. Tuhan yang menjaminkan hidup kita, bahwa hidup kita akan dirawat oleh Dia, dipelihara oleh Dia gitu. Jangan takut gitu. Kalau misalnya burung-burung di udara, ikan-ikan di laut dipelihara, gimana kita? Ciptaan yang paling sempurna gitu. Kita jangan sekali-sekali takut gitu. Jangan sekali-sekali takut, karena nanti saya akan sharing di belakang secara cepat tentang apa yang saya alami akhir-akhir ini, tentang apa yang saya rasain gitu akhir-akhir ini, tentang pengandalannya saya dengan Tuhan gitu. Saya mengandalkan Tuhan itu seperti apa gitu. Kalau balik lagi, kalau kita khawatir, pertama itu akan mempengaruhi prestasi kita. Prestasi kita di sekolah, di kuliah, di tempat kerja, itu pasti akan menurun. Pertama. Kedua, kalau kita khawatir, imun tubuh kita menurun. Percaya nggak percaya, kalau kita banyak pikiran, kita nggak bisa lepas dari segala kekhawatiran kita, imun tubuh kita pasti menurun dan kita gampang sakit dan gampang tertular corona untuk sekarang. Ketiga, akal sehat kita bisa kacau. Anda bisa gila kalau terus-terusan tiap malam, pagi, siang, malam Anda memikirkan sesuatu yang seharusnya Anda tidak perlu khawatirkan. Anda bisa gila. Saya bisa pastikan Anda bisa gila. Tuh. Jadi janganlah kita khawatir, karena Tuhan jaminannya. Tuhan menjaminkan. Kita dijaminkan oleh Tuhan bahwa kita akan dipelihara. Jadi jangan khawatir. Itu yang kedua. Ketiga, tetap menyembah Dia dan mengucap syukur. Gampangnya, kalau kita udah tenang, kita udah gak khawatir, tinggal terakhir kita harus menyembah Dia gitu. Kita sembah aja Dia. Daud aja bilang begini di kemah Daud, penjaga Israel harus tetap saling berdoa 24 jam. Kenapa Daud harus tetap bilang ke penjaganya, bahkan dia sendiri, untuk tetap berdoa dan menyembah? Karena dia tahu semakin dia menyembah, semakin dia berdoa, semakin kepercayaannya kepada Tuhan tumbuh. Dapat kekuatan baru, pengharapannya itu ada, dan terakhir mukjizat itu terjadi. Percaya nggak percaya, kita kalau ngomongin mukjizat, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, semuanya pasti terlewati. Saya mau bilang begini, kapan terakhir kali Anda merasa sangat-sangat susah gitu, sangat-sangat ini masa suram gua, ini masa susah gua, masa sukar gua dibanding hari ini gitu. Pasti ada. Tapi kenapa Anda bisa sampai sekarang ini gitu? Maksudnya bisa bertahan sampai sekarang ini gitu. Saya pun pasti ada masa-masa sukar saya. Waktu zaman saya masih kuliah, saya sampai harus jual rumah untuk biaya kuliah saya gitu, pindah ke apartemen gitu. Tapi apa? Kalau kita jalaninnya dengan percaya dengan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, mukjizat itu terjadi. Tuhan melawat saya gitu,
merawat kehidupan saya dan keluarga saya sampai sekarang ini. Saya tidak kekurangan, bisa bayar utang-utang semuanya, puji Tuhan. Dan saya dapat pekerjaan yang bagus. Di masa pandemi ini saya masih bisa bekerja, masih bisa mendapat gaji dan tidak dipulangkan. Bersyukur. Walaupun saya harus membiayai keluarga saya, tapi itu bukan halangan, itu bukan sesuatu yang harus dikeluhkan. Karena Tuhan sudah memberikan mukjizatnya gitu tuh. Kita sudah mengandalkan Tuhan, nih tinggal kita balik memperlihatkan bahwa Tuhan ini benar baik loh Tuhan. Ini yang gue dapet. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur gitu. Karena yang akhir-akhir ini saya alami apa ya? Saya baru menyadari bahwa hidup saya begitu dipelihara. Hidup saya begitu pelihara dari mulai saya SD sampai saya kuliah, sampai saya kerja, saya dipelihara. Walaupun saya pindah-pindah rumah karena harus bayar kuliah, bayar sekolah. Papi saya gitu harus dari rumahnya di mana sampai harus pindah ke Mabes, sampai harus pindah lagi jual rumah sampai ke apartemen untuk biaya kuliah saya. Itu masa-masa yang saya bilang aduh sulit banget. Saya sampai harus ngutang, sampai harus cicil bayar ini itu. Bahkan saya hampir tidak bisa lulus kuliah karena tidak bisa bayar uang kuliah. Cuman puji Tuhan, sampai sekarang Tuhan masih bisa pelihara. Tuhan masih bisa bimbing saya ke jalan yang benar dengan pilihan yang benar. Tuhan masih bisa kasih keluarga saya kesehatan, finansial yang cukup untuk membiayai keluarga. Dan puji Tuhan saya masih bisa membantu keluarga saya untuk membiayainya. Saya masih punya apartemen yang layak untuk dipakai, komputer yang layak dipakai, laptop yang layak dipakai. Bahkan saya puji Tuhan bisa ada iPad untuk kerja, HP. Semua itu berkat perkenanan Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan. Kalau kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Jadi jangan sekali-sekali bahwa aduh Tuhan ini susah banget, aduh Tuhan gue gak bisa, aduh Tuhan. Jangan ngomong kayak gitu. Yang kalian harus bilang itu, Tuhan gue pengen ngandalin Tuhan gitu. Tuhan tolong bantu, tolong bimbing Tuhan kehidupan saya. Harusnya seperti itu. Jadi jangan sekali-sekali mengatakan bahwa Anda tuh yang paling susah. Tidak. Masih banyak orang yang lebih susah tapi bersyukur. Masih banyak orang yang lebih susah tapi masih bisa bekerja keras. Dia masih tenang gitu. Jadi jangan pernah menganggap sekali-sekali Anda yang paling susah. Karena pasti ada yang lebih susah tapi masih lebih bersyukur daripada Anda gitu. Jadi jangan sekali-sekali mengeluh. Tetap andalin Tuhan. Tuhan sayang sama kalian. Kalau kalian andelin Tuhan, ikutin apa yang maunya Tuhan, kalian pasti bisa diberkati gitu. Bahkan bukan diberkati, dipelihara sampai seumur hidup kalian, sampai cucu-cucu kalian, sampai generasi-generasi kalian. Sekian, gue gak sharing panjang-panjang. Gue cuma mau menyampaikan apa yang menjadi isi hati gue untuk kalian gitu di masa sukar ini. Tuhan berkati kalian. Kalian percaya aja sama Tuhan. Saatnya kita doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami kehidupan Tuhan yang layak Tuhan sampai sekarang ini. Tuhan yang berkati Tuhan keluarga kami Tuhan, Engkau yang berkati keluarga kami mulai dari kesehatannya, dari finansialnya, Engkau yang berkati, Engkau yang bimbing Tuhan. Pelihara kami Tuhan, bahwa kami juga mau belajar untuk mengandalkan Tuhan, mau belajar untuk percaya bahwa Tuhan bisa, bahwa Tuhan akan memelihara kami. Tuhan, kami tahu di saat-saat sukar kayak begini kami banyak yang menerima cobaan Tuhan, banyak yang menerima PHK atau keuangan tidak stabil. Tapi kami tahu Tuhan, kami mau belajar untuk untuk berpegang kepadamu Tuhan, untuk gak mau ngeluh, tapi kami cuma mau mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau yang bimbing kami, Engkau yang liputi kami Tuhan, Engkau yang bimbing kami Tuhan pada saatnya Tuhan. Kalau nanti Tuhan ada yang terkena corona di luar sana, Tuhan yang berkati, Engkau yang sembuhi Tuhan. Biarkan dikasih ketenangan,
dikasih ketidakkhawatiran Tuhan, dan Engkau kasih kesembuhan Tuhan untuk teman-teman kami di luar sana Tuhan, yang finansialnya terganggu. Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang liputi keluarganya Tuhan, biarkan mereka bisa terus Tuhan untuk melanjutkan kehidupannya Tuhan tanpa harus meminta-minta Tuhan, karena Engkau berjanji bahwa anak Tuhan tidak akan pernah meminta-minta. Dengan begitu Tuhan, ajar kami juga untuk terus mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau yang berkati kehidupan kami, Engkau yang berkati Tuhan kalau sebentar kami sudah selesai sharingnya Tuhan. Engkau yang berkati semua teman-teman kami yang pada nonton live ini Tuhan, nonton ibadah ini Tuhan. Engkau yang berkati, biarkan semuanya bisa berjalan sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan, dan indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Would He forgive me? Would He save